Pemirsa, kasus asusila yang nimpo salah sikok santri Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdlatul Darussalam Lempuying Oki sudah tahap persidangan. Wong tua santri minta supaya pelaku dihukum maksimal. Kasus asusila oleh oknum pengajar berinisial AM di Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdlatul Darussalam, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuying, Kabupaten Oki, sudah bergulir di meja persidangan. Pelaku yang ini sudah menjadi terdakwa atas kasus asusila terhadap BI 14 tahun yang tak lain merupakan santri di pondok pesantren tersebut yang terjadi di bulan Maret 2023 lewat. Tindakan itu dilakukan pas jam pembelajaran ekstrakurikuler pencak silat, di mana terdakwa melakukan ruda paksa terhadap korban dengan modus pisau mentransfer ilmu kebal. Silsia Sulasmi, emek korban didampingi kuasa hukumnya sesudah menghadiri persidangan tertutup di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan agenda keterangan terdakwa kepada awak media ngatoke masih ngerasa sok atas kejadian yang menimpa anaknya. Bahkan beberapa bulan terakhir, secara psikologi anaknya mengalami trauma yang mendalam. Sampai Pak ini tidak lagi masuk belajar, bahkan minder bergaul dengan kawan seumurannya. Pihak keluarga meminta supaya proses pengadilan terhadap terdakwa bisa berjalan transparan serta dihukum maksimal sesuai perbuatannya. Keluarga korban nambah ke amun selama masa persidangan berjalan, terdakwa juga mengakui amun ada korban lain yang jadi sasaran tindakan menyimpang terdakwa. Sebagai orang tua pengen hukuman maksimal untuk pelaku asusila terhadap anak saya. Maksudnya karena efek jerah bagi pelaku juga istilahnya efek jerah untuk pelaku agar tidak ada kejadian terulang lagi. Pak kali sidang ini Ibu ngiring terus sidang? Yang ikuti sekali cuma Ada nggak Bu keterangan dari si terdakwa ini bahwa ada korban-korban lain? banyak korban. Dia mengakui iya. Sementara itu, Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Oki, Ustadz Sabit, pas dimintai tanggapannya mendukung penuh terhadap tuntutan keluarga korban. Karena diketahui korbannya lebih dari siko, serta ini merupakan perbuatan tidak manusiawi bagi seorang publik figur di luar batas toleransi. Ustadz Sabit ngatoke aman hukuman maksimal dipandang perlu sebagai efek jero supaya tidak lagi terjadi berulang serta mengantisipasi terjadi di lingkungan pesantren-pesantren lain di Kabupaten Oki. Untuk kasus pencabulan ini memang dari awal saya waktu itu atas nama Wakil Ketua MUI dan juga Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Oki memang sudah meminta untuk penegakan hukum menjalankan sesuai dengan prosedur dan aturannya. Yang kedua, untuk transparan kasus itu untuk diangkat. Yang ketiga, memang kita dari awal meminta bahwa hukuman itu harus maksimal karena ini akan menjadi efek jerah. Karena yang bersangkutan adalah salah satu public figure di dalam lingkungan pesantren. Kekhawatiran kita kalau dia tidak maksimal bisa jadi nanti kan ada pengurangan hukuman. Nah, karena itu kita dorong yang maksimal dulu. Dan kami juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama juga berharap kepada keluarga korban untuk kemudian banyak-banyak berkoordinasi dengan pengacaranya, dan kami tetap mendukung sepenuhnya apa yang dialami oleh korban. Apalagi korban ini kan tidak satu yang saya tahu, lebih dari satu artinya. Nopan Wijaya, PAL TV.